Aku nanya tuh ya ke customer service-nya, terus ini uang aku masih bisa kembali nggak ya, kayak gitu. Soalnya kan kalau transaksi itu ada historinya kayak gitu-gitu. Nah ternyata halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Di video kali ini kita mau ke segmen cuap Nita. Nah, waktu itu kita udah bikin satu episode 2 part. Nah, sekarang kita mau buat part 2-nya. Di sini aku mau cuap-cuap tentang pengalaman aku nih. Pengalaman apa coba? Mau tau nggak? Mau tau aja apa mau tau banget? Mau tau banget kan? Udah sih bilang aja mau tau banget. Nah, kayak gini. Ini tuh tentang pengalaman aku yang suka belanja online. Di sini ada nggak yang suka belanja online? Pasti banyak kan? Apalagi kalau aku sebutin salah satu aplikasi ini, pasti kalian bakalan, weh, ini aplikasi kebangsaan gue nih, ini pasti kan gitu. Nah, ini aku kasih tahu aplikasinya itu aplikasi Shopee. Pasti udah pada tahu kan? Bukan udah tahu lagi, udah makanan sehari-hari kan? Nah, di sini tuh aku mau bikin vlog tentang sharing pengalaman aku tertipu oleh oknum yang mengatasnamakan Shopee. Parah banget sumpah, baru kali ini ngerasain ketipu. Dan itu bener-bener enggak, gimana ya, bener-bener gak nyangka gitu. Ini ya, aku cerita dulu deh ya. Jadi aku tuh pakai Shopee itu udah lama banget, dari zaman kuliah tingkat awal kalau nggak salah, apa semester 3 gitu aku pakai Shopee. Waktu itu aku tahu dari tetangga kosan aku. Nah, tapi dari dulu tuh ya aman-aman aja gitu transaksi. Nah, cuman kan pas kesini-sini, pas aku ada di Bogor, aku tuh aktifin fitur Shopee Pay. Tahu nggak sih kalian Shopee Pay? Tahu lah, kalau yang udah sering belanja di Shopee mah pasti tahu. Ini tapi takutnya ada yang belum aktifin ya, belum tahu. Jadi Shopee Pay itu dompet elektronik yang ada di aplikasi Shopee. Nah, itu bisa kita isi uangnya. Jadi kalau misalnya kita belanja tuh uangnya tinggal ambil dari situ, nggak usah bayar ke Alfa, nggak usah bayar ke Indomart, langsung aja pakai metode pembayaran Shopee Pay. Nah, itu tuh diisi, ada range-nya gitu, ada 10, 20, kalau nggak salah ada 50, ada 100, ada sampai jutaan juga. Nah, itu aku aktifin fitur itu karena di sini di rumah aku tuh kayak lumayan jauh gitu kan ke Alfamart atau ke Indomart, itu free ongkir. Itu juga sih keuntungan kita belanja pakai Shopee Pay, yaitu kita dapat free ongkir, dapat cashback kayak gitu-gitu kan. Ini tuh kejadiannya waktu bulan 3 tahun 2021 kalau nggak salah. Di sini tuh belum ada Alfamart, jadi masih benar-benar pakai Shopee Pay gitu. Kan masih baru-baru nih ada Alfamart di sini di Gobang. Sebelumnya mah nggak ada. Jadi kan aku tuh top up Shopee Pay itu sampai 600. Terus aku tuh emang bener-bener udah bener-bener alokasiin uang itu buat aku belanja. Jadi waktu itu tuh aku ada banyak yang pengen aku beli, kayak kacamata hitam. Terus aku beli scrub, aku juga beli minyak bio oil, terus aku juga beli rok plisket, tas kecil, kulot jeans tuh ya. Nah, kan yang pertama mah aman-aman aja ya, dua kali transaksi apa aman-aman aja. Cuman pas di yang 5 transaksi ini, kebetulan aku check outnya itu di hari Sabtu ya, di malam minggu, karena aku tuh kayak gemes gitu kan, kadang tuh suka lupa kalau mau beli tuh check outnya suka mager. Nah, makanya pas malam minggu itu nggak ada kegiatan apa-apa, ya udah check outin aja tuh barang-barang. Kan biasanya mah kalau check out nih, misal Senin, aku tanya dulu, misalkan pengiriman jam 3, itu aku pasti check outnya Senin siangnya nih jam 12 atau jam 1, jadi langsung dikirim gitu, atau paginya. Nah, waktu itu mah aku takut sibuk gitu kan, karena ada kegiatan juga gitu kan, takut males. Nah, akhirnya aku check outnya itu pas malam minggu. Aku check out tuh 5-5-nya. Jadi kan malam minggu ya, minggu kan gak ada pengiriman tuh, jadi ya aku juga paham. Jadi aku tuh maunya pas Senin itu udah aman gitu, langsung dikirim. Nah, pas hari Minggu
itu kan aku mau main ya sama kakak-kakak aku. Waktu itu Minggu sore jam 2. Nah itu ada telepon masuk. Biasanya tuh kalau ada telepon baru tuh jarang banget aku angkat, apalagi kalau nomor-nomor kan udah pasti tuh modus-modus penipuan banget. Cuman waktu itu nggak tahu kenapa nomornya tuh langsung aku angkat, karena aku takut bang kurir nelpon gitu kan. Udah aku angkat. Nah terus dia bilang lah gitu, dia tuh nyebutin dia dari toko yang tasnya itu aku beli. Dia bilang tokonya itu lagi mengalami masalah. Dia bilang, dia bener-bener sebutin tokonya sama persis sama toko yang aku beli di Shopee itu. Dan dia juga sebutin jumlah tas yang aku beli, ukurannya, warnanya kayak gitu. Makanya itu kayak meyakinkan aku banget kan. Aku pikirnya tuh emang dari tokonya gitu. Terus dia bilang dia tuh tokonya lagi bermasalah gitu, jadi dia nggak bisa ngirimin barang-barangnya kayak gitu kata dia. Nah akhirnya itu pengen kembaliin dana Shopee Pay-nya itu ke aku, dia bilang. Terus aku bilang ya udah kembaliin aja nggak apa-apa. Aku bilang gagal juga nggak apa-apa kayak gitu. Terus dia bilang apa sih, dia ngejelasin, nah kalau dibatalkan itu kayak bakal mempengaruhi toko dia gitu di aplikasi Shopee, mempengaruhi rate-nya kalau nggak salah dia bilang tuh. Nah makanya dia cari metode lain. Dia bilang dia mau ngasih uangnya itu lewat metode lain, kayak ada prosedurnya gitu supaya rate-nya toko dia tuh tetap baik. Dia bilang kayak gitu. Nah akhirnya aku tuh kan, karena aku juga jualan ya di Shopee ya, walaupun nggak besar gitu. Aku jualan di Shopee tapi kan aku emang baru banget, kayak masih belum tahu banyak kan. Terus aku mikirnya aduh kasihan juga ya kalau misalnya rate-nya tuh buruk kayak gitu. Ya udah aku ikutin aja kan. Oh iya aku bilang kayak gitu. Terus emang kayak gimana, terus dia jelasin. Dia tuh nyuruh aku tuh kayak ngebuka pengaturan ke akun, terus ke template kayak gitu. Terus di situ tuh masukin nomor rekening sama kode Shopee Pay-nya itu, tapi kayak masukin kode-kode verifikasi gitu. Nah pertama aku ngasih kode verifikasinya. Nah pas kedua itu aku mulai curiga kan, loh perasaan kalau kode verifikasi itu bener-bener private, nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa deh. Aku tuh mulai mikir kayak gitu kan. Terus aku mikir kayak gini, mas maaf ya kalau misalnya pengembalian dana biasanya nggak seribet ini. Aku bilang kayak gitu, tinggal dimasukin aja tinggal ACC aja pengembalian dana, terus uangnya langsung masuk ke Shopee Pay saya, nggak kayak gini. Terus kayak gitu, terus kayak mulai curiga gitu kan. Terus kayak dia tuh ngomong lagi, tenang kak, tenang aja, kita koordinasi. Dia bilang kayak gitu pokoknya kata-katanya bisa gitu deh. Terus aku ikutin, ya udahlah aku kasih lagi. Itu kalau nggak salah ngasih kodenya itu 3 kali. Nah udah itu, terus sekarang klik yang isi saldo Shopee, dia bilang kayak gitu. Terus dia nyuruh aku nyebutin nomornya, tapi top up Shopee itu kan emang kayak gitu kan, gitu loh. Terus aku mikirnya oh ini dia mau ngembaliinnya secara manual kali, aku mikirnya gitu kan. Terus kayak udah tuh diisiin, uangnya udah masuk belum, dia bilang. Terus emang masuk tuh uangnya, ya iyalah kan top up ya, udah beres ya kak, katanya uangnya udah masuk, nggak ada masalah apa-apa. Dia bilang oh iya, aku bilang kayak gitu kan. Udah aku tutup. Nah itu kan posisinya aku mau pergi main ya. Ya udah tuh aku main, aku nggak cek handphone lagi kan. Terus aku ngobrol gitu sama A sama Tete, ih tumben banget gitu kan, ada toko Shopee yang bermasalah kayak gitu sampai pengembalian dana, tapi kok aneh ya kak, sampai minta kode verifikasi. Terus kata A aku tuh hati-hati penipuan kayak gitu. Terus aku bilang enggak sih, enggak penipuan, soalnya uangnya udah masuk, terus ya aman-aman aja. Terus aku ngomong lagi, hati-hati loh kata gitu, soalnya kalau kode verifikasi itu kan emang nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa katanya gitu kan. Terus dari situ tuh pas lagi di mobil kan, itu posisinya asar jam 3:30 kalau nggak salah. Terus aku cek tuh Shopee, terus ada pesan masuk banyak. Terus pas aku lihat tuh, hah ini kok apaan, maaf ya kak nggak bisa kayak gitu. Terus kok maaf bisa apaan ya, pas aku scroll chatnya ternyata orderan aku semuanya dia cancel, jadi dibatalin gitu. Uangnya itu masuk lagi ke Shopee Pay aku. Nah pas udah di Shopee Pay aku,
dia tarik tuh uangnya semuanya sampai di Shopee Pay aku cuman kesisa 3.000. Ya Allah, itu ngenes banget. Coba kenapa aku oneng banget gitu kan, baru cek setelah beberapa jam kemudian gitu kan. Itu barang-barang yang di cancel tuh kayak barang-barang yang benar-benar aku pengen beli kan. Dan untungnya ada 3 toko dia yang nggak mau nge-ACC pembatalan pesanan. Jadi itu tuh pesanan aku masih aman yang 3, cuman yang 2 ini yang nggak aman. Dan selain pesanan itu di akun Shopee Pay akunya juga ada uangnya. Jadi itu tuh uang yang pesanan 2 itu yang dibatalin, sama uang yang ada di Shopee Pay aku yang diambil sama dia. Ya Allah, itu benar-benar nyesek banget. Ya walaupun sih nggak besar, nggak ketipu besar banget gitu. Terus dari situ juga aku kan aktifin pay later ya. Di situ tuh udah kayak panik banget loh. Takutnya dia kayak belanja aja, nanti tagihannya masuk ke aku. Dari situ tuh aku tuh makan kan, nyampe tempat makan, terus makan dulu tuh waktu itu. Terus kata segera hubungi pihak Shopee-nya biar si Shopee-nya diblokir dulu. Jadi kan takutnya dia salah gunain dan nanti kita yang menanggung kerugiannya. Apalagi kita kan udah aktifin pay later itu kan. Pas sampai rumah baru ngasih tahu kalau akun aku tuh diretas gitu, dan akhirnya diblokir sementara pas malam itu, sampai pagi, sampai beberapa hari gitu diblokir dulu. Tapi untungnya Shopee Pay-nya itu nggak dipergunakan. Dan gimana ya, itu kan lapor ke Shopee-nya juga lewat yang chat tim Shopee gitu kan, karena lewat email tuh lama gitu. Akhirnya di nonaktifin dan sampai 1 minggu gitu akunnya tuh di nonaktifkan sementara di pihak Shopee-nya kayak gitu. Dan kayak prosesnya juga lumayan lama karena aku nanya tuh ya ke customer service-nya, terus ini uang aku masih bisa kembali nggak ya kayak gitu. Soalnya kan kalau transaksi itu ada historinya kayak gitu. Nah ternyata dia tuh nggak bisa, soalnya itu udah gimana ya, kalau udah pakai kode verifikasi itu udah kayak si pemiliknya yang transaksi, jadi udah nggak bisa gitu, nggak salah tuh. Terus dia juga ngalihin uangnya itu ke web gitu, nggak kedetek gitu, nggak paham deh. Dialihinnya ke web sama ke uang pulsa 100.000. Isi nomor pulsa aku aku save nomornya, terus aku hubungin gitu, dan udah nggak aktif nomornya kayak gitu. Dan gimana ya, jadi itu tuh udah nggak bisa kembali uang yang keluar. Cuman kita ngelindungi akun kita biar enggak disalahgunain gitu kan, karena emang udah diaktifin juga pay later dan yang lain-lainnya. Nah pas besoknya aku kan mau belanja lagi ya kan, secara itu batal, dan itu tuh jadi susah karena akunnya dinonaktifkan, dan itu prosesnya juga lama, 1 minggu lebih. Nah dari situ si pihak dari tim shopnya juga ngasih tahu lagi kalau aku harus lebih waspada, jangan sampai mempercayai oknum-oknum yang mengatasnamakan Shopee kayak gitu-gitu, apalagi sampai meminta kode verifikasi, dia bilang kayak gitu. Nah dari situ sih aku dapat pelajaran penting, maksudnya dari penipuan ini aku bisa tahu modus penipuan dan bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada. Pokoknya jangan sampai apa yang aku alamin itu juga kalian alamin, karena itu gak enak banget. Aku juga gak mau deh sampai ketipu 2 kali ya kali. Itu aja sih. Terima kasih udah nonton sampai beres. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.